di markas Double D. Saya akan menjelaskan soal settingan kemarin yang sempat tertunda, soal aktivasi WiFi bawaan Mikrotik dan aktivasi lubang LAN pada Mikrotik, lubang LAN yang tidak terpakai. Oke, kita langsung aja ya. Buka dulu Mikrotik, lalu kita masuk ke Mikrotik tersebut. Sebentar. Oke, lalu kita klik wireless dan kita aktifkan. Nah, kita langsung ke mode station. Stationnya kita rubah menjadi AP Bridge, lalu bandnya kita rubah menjadi BGN, karena kalau BG aja itu handphone jadul, susah masuk beberapa handphone. Kalau BGN hampir support semua perangkat. Untuk channel 20 aja. Kalau 40 itu kurang support di perangkat khususnya handphone, seperti itu. Untuk WiFi juga silahkan kalian rubah masing-masing. Kalau saya udah seperti ini saja kayaknya. Lalu sesudah itu kita pilih address ke IP address, dan lalu kita add, kita buat IP untuk wirelessnya, untuk WiFi ya. Saya ketik 70.70.70.1/24. Bebas kalian mau pakai yang seperti saya, mau pakai yang 20, terserah. Yang penting nggak ada di list address, tidak sama. Lalu arahkan ke 1 dan oke. Oke, kita lanjut ke IP hotspot. Lalu kita klik hotspot setup. Oke, kita arahkan ke 1. Kita next, masquerade-nya kita matikan karena udah ada di masquerade awal bawaan settingan awal yang kita setting kemarin. Lalu next, DNS kita samakan, lalu next. Nah, ini DNS bisa ketik hotspot kalian yang kemarin. Ini pengganti untuk memanggil IP hotspot. Lalu oke, dan udah beres. Nah, pair address ini kita hapus supaya tidak terjadi disconnect ke klien yang lain. Pengalaman, jikalau lebih dari beberapa klien masuk dan ada pelanggan baru masuk, maka pelanggan tersebut akan disconnect sebentar lalu connect lagi. Untuk menghindari itu, ini kita hilangkan. Oke. Lalu apply. Oke, lalu kita ke server profile. Untuk agar tampilan hotspotnya loginnya sama, kita arahkan ke hotspot 6 yang kita buat kemarin. Lalu apply dan oke. Udah gitu aja. Oke, selanjutnya kita ke settingan port LAN untuk access point atau untuk hotspot. Kita cek dulu sebentar, kita cek dulu ke apakah handphone kita terdeteksi atau tidak.
Oke, kita klik apa nih, hotspot. Oke, dan muncul. Oke, kita berhasil untuk settingan hotspotnya atau wifi-nya. Oke, kita lanjut ke LAN, port LAN Ether 4 yang tidak terpakai. Kita yang pertama ini settingan untuk hotspot. Nih untuk hotspot dulu. Yang untuk WiFi rumahan atau pembatasan kecepatan nanti setelah ini. Oke, kita lanjut. Kita buka address list dulu, klik add, kita bikin lagi IP address, kita klik 80.80.1/24, arahkan ke Ether 4, lalu apply dan oke. Nah, kemudian kita ke hotspot setup. Oke, kita buka, arahkan ke Ether 4, lalu next. Oke, sebentar, mau saya kurang enak. Oke, kita next. Oke, next terus, next lagi. Oh, sebentar, belum connect. Next. Oke, DNS kita samakan, DNS name juga boleh samain, dan oke, udah beres. Lubang itu udah bisa dipakai untuk dicolok access point atau semacamnya lah. Oke, bisa juga dengan cara kedua, dengan cara bridge. Oke, kita hapus dulu settingan yang tadi. Ini contoh ya, ini contoh semua. Jadi kalau yang enaknya pakai LAN untuk settingan yang awal tadi boleh. Ini untuk settingan yang kedua untuk mode bridge. Kita klik add. Oke, ini nggak ada yang dirubah-rubah, lalu apply dan oke. Oke, selanjutnya kita ke port, lalu add, arahkan ke Ether 4, apply. Sebentar, saya cek dulu. Oke, aman. Oke, kita ulang. Langsung kita ke port, arahkan Ether 4, lalu apply, lalu oke. Kemudian Ether 3, lalu apply, lalu oke. Dan kita buat IP baru. Sebentar, saya cek dulu, takut ada yang lupa. Oke, aman. Oke, kita ke hotspot setup lagi, arahkan ke bridge 1, lalu next lagi, lalu next. Oh, sebentar, belum nyangkut nih internetnya. Oke, kita ulang. Kita arahkan ke bridge, lalu next lagi. Oke, DNS kita samain, DNS name boleh samain juga, nggak apa-apa. Kita next dan oke. Ini tipikal mode bridge. Dua lubang ini bisa kalian pakai langsung bersamaan
dengan pola access point atau keluarnya semua voucher hotspot semua ini lubang. Yang wifi juga bisa digunakan dengan mode seperti tadi, sebenarnya bisa. Kita hapus dulu aja ini untuk mode yang rumahan ya. Tuh saya kira udah jelas, udah paham untuk semua penggunaannya. Kalau yang belum paham boleh komen di bawah. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, kita hapus dulu ya. Ini settingan berikutnya untuk pelanggan rumahan atau pembatasan kecepatan skala port atau lubang. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus yang tadi kita buat. Ini jangan dihapus ya kalau kalian udah penggunaannya untuk hotspot ya. Ini semua contoh aja. Berikutnya penggunaan untuk rumahan atau yang bulanan atau user berlangganan mingguan, terserah deh, apapun itu. Yang jelas ini bukan tipe hotspot dengan memanfaatkan lubang kosong saja. Oke, kita next, kita add, kita bikin lagi address. Sebentar, kita 80.80.80.1 garis miring 24, arahkan ke header 4, lalu API dan oke. Nah, ini udah ada kan addressnya 80. Kita ke queue ya, kita ke queue, lalu kita klik add ini, add ini. Nah, di sini kuncinya nih, targetnya kita pilih ke lubang 4. Oke. Sebentar, mouse-nya. Oke. Oke, kita pilih ke lubang 4. Nah, di sini targetnya mau berapa? Jadi satu lubang itu mengeluarkan kecepatan yang kita batasi. Mau 5, ini uploadnya mau 3, downloadnya 5 kalau saya. Jadi lubang itu dibatasi. Nah, dari lubang itu kalian bisa pakai hub. Dari hub itu kalian bisa tarik ke tetangga kalian dengan kecepatan maksimal di 5 dan upload di 3. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Oke, kita apply dan kita oke. Nah, seperti itu. Ya, begitu saja dulu. Untuk settingan-settingan lain mungkin kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.